Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sekarapsari. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok 4 kelas MBS 6A. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Edi Karyono sudah memberikan kesempatan dalam presentasi ulangan akhir semester di tahun genap ini. Yang pertama, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ya, dengan link 271 ya. Untuk garis besar dari kelompok 4 itu mengangkat salah satu produk yaitu es teh. Baik, langsung masuk ke presentasinya. Jadi Fruity ini tuh salah satu usaha es teh yang awal mulanya dikembangkan oleh 5 orang itu termasuk saya sendiri gitu. Jadi kami itu membentuk suatu CV di mana CV-nya itu berbentuk kami itu membentuk satu CV bernama Mandiri Raya Bersama. Nah, di CV ini kita mempunyai satu produk yang mungkin bisa dikatakan itu adalah bayi pertama kita ya, namanya Fruity, dengan tagline-nya temani harimu di bawah langit biru. Kenapa kita memilih nama Fruity ya, sesuai dengan tagline-nya ada di biru-biruan, karena kita juga menggunakan ekstrak bunga telang yang nanti untuk menghasilkan warna biru pada suatu sajian teh. Ya, jadi kami itu selalu melakukan inovasi setiap ada yang terjadi gitu ya, karena kan sebagai pengusaha dari F&B itu pasti kita akan bertemu dengan mungkin tren-tren terbaru, dan dari kami sendiri ya, dari Fruity sendiri selalu akan melakukan perubahan yang semaksimal mungkin ya, kiranya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Selanjutnya ada misi. Untuk misi yang pertama, kita menyediakan es teh berkualitas tinggi dengan rasa yang autentik dan menyegarkan. Yang kedua, menawarkan layanan pelanggan yang unggul dengan respon cepat dan lama. Terus yang ketiga, mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Terus yang keempat, berkontribusi pada komunitas dengan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini diberatkan pada kemasan kami ya, jadi kita juga selalu melakukan pendauran ulang terhadap semua cup-cupnya, dan nanti kalau kalian beli di kami itu nanti tidak ada plastik. Itu selanjutnya, Fruity hadir sebagai minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga sehat dan estetis gitu. Seperti yang paling ikonik itu bunga telang sendiri kan memiliki banyak benefit gitu. Kalaupun kita membuat teh original sebagai produk yang mungkin sangat digemari oleh masyarakat, itu kita membuatnya dengan bahan yang benar-benar terjamin. Terus untuk gulanya sendiri kita benar-benar menggunakan gula asli, dan dalam usaha ini kami memilih satu tempat di mana itu Koridor Gatsu atau Gatot Subroto yang sekarang sedang marak banget di area Surakarta. Baik, selanjutnya masuk ke analisis deskriptif, di mana terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu modal, dan yang kedua produk, dan yang terakhir ada SDM. Untuk yang pertama, modal sendiri dengan 5 anggota tadi ya, kami itu melakukan iuran sebanyak 10 juta setiap bulan. Jadi nanti dana yang terkumpul adalah 50 juta gitu. Terus yang kedua ada produknya sama, kita ada di minuman teh yang variasi rasanya itu ada banyak ya, mungkin bisa saya sebutkan itu ada coklat, red velvet, cappuccino, dan untuk yang paling autentik mungkin kita akan mengangkat yang di bunga telang tadi. Terus untuk SDM-nya kita selalu melakukan rekrutmen, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan kepemimpinan serta kolaborasi. Ini kami lakukan guna mendukung seluruh operasional dari perusahaan. Lalu apa sih yang membedakan keunikan ya apa yang membedakan Fruity dengan pesaing yang lain, atau mungkin keunikan Fruity itu apa? Yang pertama, franchise yang dijual nanti kita harganya itu start dari 6 jutaan aja gitu. Kamu sudah dapat beberapa perlengkapan yang mungkin akan menjadi brand pertama kalian gitu. Terus nanti harga ecernya pun juga sangat affordable, yaitu cukup Rp3.000 saja. Dan untuk SDM-nya kami selalu menuntut mereka, baik itu berpengalaman ataupun non pengalaman, kami selalu memberikan ruang untuk mereka yang ingin berkarya gitu, tentunya dalam membantu perkembangan dunia di bisnis es teh ini gitu. Dan salah satu yang menarik juga, kita salah satu baik, untuk yang kedua ada dari pelanggan produk es Fruity ini ya, dia punya beberapa kelas pelanggan, mulai dari anak-anak, mahasiswa ataupun remaja, jadi di usia produktif, dan yang terakhir ada di orang tua gitu. Untuk karakteristik pelanggan sendiri, anak-anak itu lebih suka dengan variasi itu ya, karena dia tuh harganya cukup lebih murah ya, di 3.000-an aja. Terus kalau mungkin nanti kalian sudah di pasar yang agak remaja, itu pasti mereka lebih suka sesuatu hal yang baru gitu. Jadi untuk harganya pun pasti yang lebih di 5.000 gitu lah ya. Nah, kalau orang tua biasanya lebih suka yang lebih hangat gitu dalam penyajiannya, karena kami kan juga menyediakan untuk versi yang hangat gitu. Selanjutnya dari kebutuhan pelanggan,
semua kebutuhan pelanggan untuk dalam mengonsumsi es teh, yaitu sama. Yang pertama pasti penghilang dahaga, dan yang kedua ada beberapa dari mereka yang mungkin sudah menjadi itu budaya, kalaupun capek ya bisa tak minum es teh baik gitu ya, jadi itu bisa menaikkan mood mereka kembali gitu. Dan terus mungkin ada koleksi ya dari segi pelanggannya. Itu yang pertama. Kalau dari sisi anak-anak, kita juga harus memberikan pelayanan mereka itu yang lebih intensif gitu ya. Intensifnya itu dimana harus perhatian khusus gitu, yang mereka nanti bisa balik lagi repeat lagi ke tempat kita. Terus kalau untuk yang lainnya pasti untuk kita rasa kita harus konsisten ya, jadi nggak boleh gonta-ganti agar pelanggan itu bisa memberikan review terbaik gitu di setiap harinya. Mungkin bisa word of mouth ke pemasok sendiri itu berupa teh ya, karena kan mengingat bisnis kami itu kan adalah es teh, itu yang pertama. Terus juga variasinya, jadi mungkin ke bumbu coklatnya, terus juga ada dari bunga telangnya. Itu kita mempunyai kriteria tertentu yang selalu kita nomor satukan ya dalam memilih pemasok itu. Dan yang paling penting adalah bahan-bahan yang mereka kirim itu adalah bahan-bahan yang berkualitas sesuai dengan SOP yang sudah kami. Dan untuk faktor yang terakhir, adanya proses substitusi, di mana ada suatu kompetitor ya, kayak yang saya sebutkan sebelumnya, kompetitor di bisnis es teh itu kan terbilang banyak sekali kan ya. Nah, jadi dengan adanya kompetitor ini tuh dapat menggantikan pada saat posisi Blue Tea dia tuh mungkin tidak ada, pasti mereka akan lari ke kompetitor dari Blue Tea itu sendiri gitu. Dan di poin selanjutnya ini aku punya analisis lingkungan eksternal makro. Analisis lingkungan eksternal makro dibagi menjadi 4, dimana yang pertama ada sosial budaya, kedua nanti ada ekonomi, ketiga hukum politik, dan yang paling terakhir ada teknologi. Untuk sosial budaya sendiri, mungkin dari kita ya, atau mungkin masyarakat luas itu sudah akrab banget dengan yang namanya es teh. Bahkan kalau kita itu baru gabut, mood, pasti larinya apa? Ke es teh. Jadi kayak udah timbul trust tersendiri. Terus kalau dari segi ekonomi, daya beli permintaan es teh itu terbilang sangat tinggi ya, karena dengan harga yang minim banget, dengan budget 3.000 tapi bisa banget untuk menaikkan percayaan. Di faktor ketiga ada hukum politik, di mana usaha Blue Tea ini tentunya dalam melakukan usaha ini ya, Blue Tea itu sudah mempunyai landasan hukum, di mana dia juga dapat daftar di OSS dan memiliki EIP gitu. Jadi aman-aman saja. Jadi terus untuk teknologi sendiri dalam proses produksinya itu pasti kita menggunakan teknologi terbaik, tidak hanya dalam produksinya, termasuk dalam pada saat kita main ke customer itu kita selalu mengandalkan teknologi yang terbaru. Kayak selanjutnya itu ada analisis SWOT, atau mungkin bisa disebut itu strength, weakness, opportunity, dan satunya itu trade. Nah, untuk strength atau mungkin kekuatannya dari Blue Tea sendiri, bisa dilihat ya, siapa sih yang nggak kenal es teh. Itu tuh mau cuaca dingin, mau cuaca panas, pasti semuanya teh larinya ke es teh. Untuk demografi sendiri, Blue Tea tetap memilih koridor Gansu sebagai tempat yang akan dipilih sebagai tempat untuk penjualan dari produk kami gitu ya. Mengapa koridor Gansu? Karena koridor Gansu ini terbilang sangat dekat dengan pusat kota Solo gitu. Yang pertama, yang kedua juga dekat banget dengan pusat perbelanjaan yang ada di kota. Terus yang kedua yaitu demografis. Untuk demografis sendiri kita memilih segmen itu ya, yang berusia mungkin mulai dari umur 12 sampai 40 tahun, atau dimana dia itu usia produktif. Demografis sendiri kita lihat dari sisi iklim Indonesia yang terbilang tuh akhir-akhir itu emang baru panas-panasnya ya. Bahkan untuk sesi hujan pun terbilang sedikit gitu. Kalau hujan lifestyle-nya apa? Sudah terlanjur yaudah tak minum es teh dulu, seperti itu. Dan yang selanjutnya kita berbicara tentang target pasar. Target pasar sendiri Blue Tea mempunyai tiga itu. Yang pertama, semua kalangan tanpa memilih. Jadi kayak semuanya ya, semua kalangan masyarakat, kaum dari kelompok apapun itu pasti boleh banget untuk konsumsi es teh. Siapa sih yang gak suka es teh? Pasti kan semuanya kayak ya wisata es teh. Terus ada positioning, di mana brand es teh Blue Tea ini mempunyai inovasi terkait dengan kemasan produk, yang dimana es teh Blue Tea tidak menyediakan plastik untuk kemasannya. Jadi setiap kalian beli nih es Blue Tea ya, nah nanti kita nggak menyediakan plastik di luar dari cupnya ya. Kalau cupnya kita masih menggunakan plastik, tapi kita nanti akan melakukan pendauran ulang, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk setelah cup itu kita nggak ada plastik lagi, tapi kita lebih memberikan seperti kayak paper dan sebagainya, dimana itu nanti juga bisa dipakai ulang lagi gitu loh. Jadi kita bisa mengurangi atau mungkin ya jenis usahanya itu masuk satu jenis usaha yang ramah lingkungan. Selanjutnya bicara tentang marketing 7P, mulai dari produknya. Produk pasti ada es teh original, ada es teh bunga telur lagi, terus kami juga punya coklat, red velvet, dan cappuccino gitu ya. Jadi untuk produk yang paling best seller ya bisa dikatakan itu adalah es teh originalnya. Terus untuk harganya terbilang sangat worth it, seperti yang selalu saya katakan tadi, harga kita selalu ada di 3.000 sampai 5.000 ya. Terus dari segi promosinya ya, dari segi promosi itu kita selalu menggunakan sosial media. Kita juga akan tergabung dengan e-commerce, di mana ada GoFood, Shopee Food gitu. Dan untuk medianya emang selalu nomor satu kita ada di Facebook ataupun Instagram kita.
Place saya akan memilih Place, dan Place kami akan memilih kalau di Dirgantsu sebagai tempat di mana kami nanti akan memperkenalkan produk beauty ini kepada masyarakat luas gitu. Kenapa kok Dirgantsu? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, emang tempat itu baru rame-ramenya gitu ya di kota Solo gitu. Terus untuk yang selanjutnya itu ada Bipa di mana tuh ada beberapa SDM, dan terutama kalau di sini kita nanti akan merujuk ke karyawan kita, kan dia jadi garda terdepan ya yang akan melayani si customer gitu. Jadi untuk pihak karyawan sendiri akan kita beri pelatihan bagaimana sih cara mengelola ataupun memberikan yang terbaik untuk si customer gitu, dimana kita juga selalu memperhatikan ya, kita juga sudah menetapkan SOP tersendiri untuk seluruh tim inti dari beauty ataupun sampai ke karyawannya, dimana nanti kita selalu memperhatikan dalam kegiatan operasionalnya seperti itu. Terus selanjutnya segi stand yang akan kita kan di Dirgantsu itu mungkin kita memberikan space untuk karyawan, untuk customer yang antri, itu kami juga sangat notice dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi baik, setelah ini kita akan masuk mulai ke organisasi dan manajemen ya, dimana untuk pengorganisasian kita yang terdiri dari 5 orang plus 1 karyawan tadi, dengan 1 Mas Kenny sebagai CEO ya. Dan tentunya kalau CEO sendiri pasti tugasnya adalah memimpin dan mengarahkan keseluruhan tugas yang ada di perusahaan beauty ini sendiri gitu. Dan yang kedua ada divisi operasional, itu saya sendiri Bu Sarasari. Di sini tuh mengolah operasional setiap hari, jadi mungkin saya juga akan lebih rutin untuk datang ke standnya, apa sih yang dibutuhkan sekarang atau mungkin ke depannya seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya ada Mbak Nurul. Untuk Mbak Nurul, dia adalah satu manajer keuangan ya, jadi untuk uang masuk keluar itu dengan Mbak Nurul gitu. Dan untuk Mbak Laili di sini itu dia sebagai divisi pemasaran, mengsimpangkan konten-konten yang akan dibuat untuk modal pemasaran yang ada di sosial media, terus menentukan budget marketing yang akan diperlukan untuk mempromosikan beauty ini sendiri gitu. Dan yang terakhir ada Adi Branta. Untuk Mas Adi Branta sebagai manajer personalnya, yaitu mengelola rekrutmen, seleksi, dan karyawan baru. Jadi juga masuk ke aspek produksi, siapa sih di sini nggak bisa buat es teh di rumah sendiri, pasti semuanya bisa. Bahkan anak usia mungkin di bawah 15 tahun mereka sudah bisa untuk membuat es teh sendiri. Nah namun dengan adanya beauty ini membuat itu lebih praktis ya, karena nanti kan cukup datang saja ke stand bisa langsung konsumsi. Untuk pembuatannya sendiri kita yang pertama selalu memaksimalkan untuk alat dan prasarana yang digunakan itu selalu yang terbaik gitu. Untuk es teh original sendiri sebagai produk yang paling best seller ya, kita tuh menggunakan cappuccinonya ya. Di cappuccinonya itu pasti sudah yang paling aman banget untuk dikonsumsi gitu, dan cara pembuatannya pasti sama, baik itu dari es teh original ataupun es teh bunga bawang, es red velvet, es cappuccino ataupun es coklat, disesuaikan aja masing-masing. Dan baku sendiri dengan menggunakan pembelajaran setiap minggu. Hal ini dengan alokasi setiap hari akan kami memproduksi es teh sebagai produk best seller setidaknya 150 cup per hari. Dan untuk produk lainnya ya, variasi lainnya kami itu menyiapkan 10 cup tiap variasi. Nanti kalaupun itu ada kayak setiap hari misalnya, oh ini yang beli es teh velvetnya itu ada 20 cup, kami pun tetap ready ya, jadi nggak perlu worry, pokoknya apapun yang kalian jadikan waktu itu pasti sudah ada di kedai dari Blue Tea gitu. Dan untuk karyawannya kita juga punya 2 shift gitu, salah satu shiftnya ada. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian paling sensitif, yaitu keuangan, dimana yang pertama kita akan membahas tentang investasi awal ataupun biaya tetap ya. Jadi mengingat materi ataupun presentasi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kalau setiap anak melakukan investasi sebesar 10 juta setiap orang ya. Jadi untuk modal yang kami siapkan adalah 50 juta, itu biaya di depan ya. Nah untuk kebutuhan yang kami tampilkan di sini di layar Anda itu adalah total setiap tahunnya ya gitu. Jadi kayak biaya sabun cup 12 ini terbilang selama setahun, dan totalnya adalah 77 juta 843.500 rupiah gini, atau senilai dengan 478.000 rupiah 837 gitu. Dan untuk payback period ya, untuk payback period itu sendiri mungkin nanti kita akan bermodal pada bulan ke-7 ya. Jadi menurut kami itu masih relatif sangat menguntungkan ya, karena kurang dari setahun seperti itu. Terus return on investmentnya dengan total yang kami dapat sebelumnya itu bisa ada di angka 41,59%. Dan untuk benefit cost rasionya nanti bisa dikatakan dapat apa, 1,42%, yang dimana kalau itu hasilnya lebih dari 1, usaha itu termasuk sangat layak untuk diberlakukan sampai ke depannya gitu. Dan yang terakhir di sini saya akan menampilkan untuk bisnis model kanvasnya BMG untuk mempersingkat saja bagaimana sih bisnis beauty itu dijalankan gitu. Baik, sekian dulu presentasi dari saya. Sudah saya sampaikan tentang apa sih itu usaha beauty. Terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih juga untuk Bapak MD selama 1 semester ini. Terima kasih buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.